Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, meningkatnya kebutuhan akan protein hewani maupun kebutuhan hewan kurban semakin hari semakin meningkat. Tentu saja ini menjadi peluang besar bagi masyarakat kita, terutama petani kita di desa-desa untuk mendongkrak ekonomi di bidang peternakan. Tentu saja harus mendapat dukungan baik itu dari segi kesehatan hewan maupun secara teknis lainnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang perkembangan potensi peternakan di Kabupaten Lokan Hilir, khususnya di wilayah binaan BPP Bangko. Tentu saja pada hari ini kita sudah hadir dua narasumber yang sangat berpengalaman dan luar biasa sekali. Kemudian juga sudah hadir Bapak Koordinator BPP Bangko, Bapak Sudirman. Tentu saja sebelum kita lanjutkan ke materi nanti yang disampaikan oleh bapak-bapak yang narasumber yang sangat luar biasa ini, kita minta dulu sambutan dari Bapak Koordinator BPP Bangko, Bapak Sudirman. Pada Bapak, silakan Pak. Terima kasih Pak, teman-teman kita. Terima kasih pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Pertama sekali tentunya kita berterima kasih kepada host podcast BPP Bangko, Bapak Tomiri. Selanjutnya terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Hewan Dodi Mukhtar. Ini narasumber kita yang luar biasa pada hari ini ya. Selanjutnya terima kasih juga kita kepada Bapak Sutarno sebagai petugas veteriner, atau di sini dalam hal ini mungkin beliau menyampaikan tentang inseminasi. Ya, kepada sobat tani semua, acara pada hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kenapa bermanfaat? Karena materi yang kita bahas pada hari ini sangat luar biasa sekali. Karena menyangkut tentang ilmu-ilmu yang masih belum kita kenal, tapi pada dasarnya mungkin sudah dikenal oleh para narasumber kita. Kenapa? Karena mungkin dengan adanya narasumber ini mungkin kita tidak membutuhkan sapi jantan, bisa dilakukan perkembangbiakan, bisa menambah banyak dengan mungkin istilah lainnya nanti beliau yang menyampaikan. Nah, inseminasi namanya apa ya kan? Nah, mereka lah ahlinya nanti akan menyampaikan. Kemudian mengenai tentang layaknya atau tidaknya kita mengkonsumsi daging, mungkin dokter-dokter inilah akan menjelaskan nantinya. Jadi pada hari ini intinya saya di sini sangat berterima kasih kepada narasumber kita, dan juga kami harapkan kepada sobat tani semua untuk menyimak materi hari ini karena sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Jadi tidak berpanjang kalimat karena narasumber nanti mungkin banyak materi yang disampaikan. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan host podcast BPP Bangko. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Koordinator. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi kita pada hari ini. Karena narasumber kita ada dua, jadi mungkin kita akan bertanya satu persatu dulu ke kedua narasumber ini. Namun sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan dulu ini Pak Sutarno, narasumber kita yang pertama. Beliau ini adalah petugas kesehatan hewan dan petugas inseminasi buatan atau IB di kecamatan di wilayah BPP Bangko ini. Jadi beliau ini selain dari petugas IB, dia juga sebagai petugas pengamat organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Terima kasih Bang Tom atas waktunya yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga atas waktunya lah ya. Yang jelas oke. Sahabat tani semua, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini mudah-mudahan sangat bermanfaat lah ya untuk peternak yang ada di Kabupaten Lokan Hilir, terutama di BPP Bangko. Oke. Jadi untuk saat sekarang ini mungkin terjadi adanya kemarin adanya wabah banjir lah ya, bencana banjir, sehingga peternak alhamdulillah masih semangat untuk memanajemen ternaknya sehingga terjadi sampai terjadinya walaupun banjir, petani juga tetap semangat ya. Nanti mudah-mudahan ternaknya sampai berhasil apa yang menjadi upaya peternak itu sendiri. Oke, Pak Tarno, ini mengingat dari perkembangan peternakan kita di wilayah BPP Bangko ini, tentu kita ingin tahu berapa sih populasi ternak dan bagaimana perkembangan situasi peternakan kita di BPP Bangko, khususnya ternak sapi, Pak Tarno.
Oke, terima kasih Pak Tom. Ini masalah populasi ternak ya, kita tidak akan berbicara per kecamatan, yang jelas kita coba akan berbicara tentang populasi ternak yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2020 populasi ternak kita itu di angka 19 ribuan ekor. 19.000 Ya, itu terdiri dari indukan, terus kemudian ada pejantan yang sudah dewasa, kemudian ada juga masa remaja, terus kemudian juga ada anakan. Data tersebut itu diperoleh dari data PSPK. Itu data PSPK itu kita memiliki petugas yang ditugaskan setiap kecamatan. Data itu diperoleh juga dari BNM address, jadi artinya memiliki tingkat valid yang cukup tinggi. Terus kemudian pada tahun 2022 waktu itu ada terjadi pandemi ya, pandemi setelah COVID. Terus kemudian juga di hewan itu juga ada pandemi PMK. Apa sih PMK? Itu penyakit mulut dan kuku. Terus kemudian ada namanya kasus LSD, lumpy skin disease, itu juga disebabkan karena virus. Dengan adanya kasus tersebut sehingga penurunan produksi kita itu menurun dari 19.000 sehingga sampai turun ke angka 16-an ribuan. Artinya kita 3.000 ekoran itulah kita mengalami fase penurunan. Tapi alhamdulillah pada tahun 2023 sampai 2024 kita tetap semangat ya, Pak Koordinator, Pak Dr. Hewan Dodi, Bang Tom ya. Kita tetap semangat. Peran aktif dari penyuluh, peran aktif dari petugas teman-teman paramedik dan dokter hewan yang ada di lapangan, kita selalu terus membina mereka sehingga sampai saat sekarang ini populasi kita mencapai sekitar 17-an ribu ekor, Pak Tom. Oke, saya rasa itu aja Pak Tom yang sangat luar biasa sekali perkembangan dari, kalau kita lihat kan tentu ada penurunan tapi ada juga pelonjakan itu ada beberapa faktor ya, salah satu penyakit. Nah, sekarang gini Pak Tarno, ini tentunya ada kaitannya tentang kita selaku petugas IP ini, bagaimana tentang perkembangan pengaruhnya terhadap perkembangan ternak sapi ini? Oke, ini masalah inseminasi buatan ya. Inseminasi buatan ini adalah suatu upaya pemerintah itu untuk meningkatkan daripada produksi ternaknya. Jadi inseminasi buatan ini kalaulah kita runut kembali, apa sih inseminasi buatan? Itu adalah memasukkan spermatozoa itu ke alat reproduksi hewan betina itu melalui memakai alat dan dengan bantuan manusia, itu yang disebut inseminasi buatan. Jadi artinya kita nggak perlu sapi jantan lagi? Ya sebetulnya perlu sih, tapi kan setidaknya untuk perbaikan genetik ya, perbaikan genetik itu terjadinya dengan inseminasi buatan itu kualitas pedet itu yang dihasilkan cukup tinggi. Kemudian mungkin populasi pejantan kita membutuhkan yang jumlah banyak ya. Artinya kan peternak itu ada di lapangan itu dia memakai sistem konsep itu, kalau jantannya itu untuk pengemukan, setelah gemuk ada nilai jualnya tinggi baru ternaknya itu dijual. Berarti kita bisa request dong. Bisa. Sapinya kita maunya jenis apa gitu kan? Terus bisa nggak diinseminasi ke jenis sapi, misalnya IB ke sapi Bali, terus kita masukkan strohnya itu sapi Brahman misalnya. Kira-kira gimana itu? Itu kembali kepada fisiologi ya, kepada ternaknya. Sebaiknya sih kalau misalnya petani itu memiliki sapi Bali, itu kalau kita cross secara terus-menerus pun dia akan juga akan berpengaruh terhadap kesehatan hewannya ya, kesehatan induknya, terutama kesehatan reproduksi ternaknya. Ternak kita yang di lapangan ini kan paling banyak itu didominasi PO, kemudian ada Bali, tapi yang paling banyak itu adalah PO. Kemudian sapi-sapi eksotis itu kan sapi yang berasal dari negara luar ya, Pak Koordinator sama Pak Tom ya, itu berasal dari negara-negara tropis.
yang paling banyak dominan itu dari negara Australia yang masuk ke Indonesia. Sapi-sapi eksotis itu yang ada di ternak, yang diternakan oleh petani itu kebanyakan jenisnya simental, ada limusin, terus kemudian ada Brahman, ada juga Brangus. Jadi, ini Pak Starno nih sangat menarik sekali nih kita tanya-tanyai Pak Starno nih karena pengalaman sangat luar biasa sekali. Pak Tarno, kira-kira pengerjaan IB ini seberapa jauh keberhasilannya? Atau ada yang gagal atau mungkin berhasil semua atau gimana? Kalau kegagalan itu sudah barang tentu ada ya, kita tidak bisa menampilkan. Di mana ada keberhasilan juga tentu pasti tidak ada suatu keberhasilan. Pertama, untuk inseminasi buatan itu ditentukan keberhasilan syarat yang paling ditentukan pertama itu adalah mendeteksi sapi itu birahi. Peternak pada umumnya itu harus menguasai ternaknya dan harus mengamati ternaknya, bagaimana mengamati ternak-ternaknya itu birahi. Adapun tanda-tanda sapi itu birahi itu pada umumnya Pak Tom ya, yang banyak terjadi di lapangan itu sudah barang tentu bahwa dia itu gelisah. Ya, artinya gelisah itu memang sudah ada suatu keinginan dia ya. Sudah ada suatu keinginan. Jadi dengan agresifnya dia akan membawa perubahan. Artinya dia itu akan mengalami penurunan nafsu makan, terus kemudian nafsu minum, terus kemudian ada disertai dengan dia manjat temannya, terus kemudian dia kalau dipanjat dia diam kan ya. Maunya lain ya. Iya, maunya lain kan gitu ya. Gelisahnya happy ya. Iya, gelisahnya itu gelisah yang sangat apa ya? Sangat memang memancing lah dia kan Nggak gitu. mau makan nggak mau minum. Jadi ada tanda-tanda yang lainnya itu terjadi adanya pembengkakan pada vulva ya. Vulva ini adalah alat reproduksi hewan betina di bagian luar, artinya yang kita bisa amati kan itu adanya pembengkakan vulva, terus kemudian adanya kemerah-merahan, terus kemudian ada pembengkakan itu, terus kemudian itu kalau kita pegang itu yang biasa di lapangan disebut oleh petani itu abang, abuh, angat. Nah, itu juga salah satu juga tanda-tanda lembu itu birahi kan itu. Kemudian ada disertai dengan keluarnya lendir putih. Lendir putih itu adalah satu hormonal hewan betina kan gitu. Kenikmazi lah. Jadi dengan adanya hormon estrogen itulah itu keluar kan gitu. Jadi kalau udah mengalami seperti itu, petani sudah mengamati ternaknya birahi seperti itu, sebaiknya segeralah lapor petugas, karena petugas juga akan dia menyiapkan sarana dan prasarana dia, terus kemudian jarak tempuhnya juga akan menjadi suatu pertimbangan. Dan apabila peternak sudah menjumpai ternaknya seperti itu dengan tanda-tanda birahi itu segeralah, kita ulangi, segeralah melapor apabila ingin mendapatkan pelayanan inseminasi buatan. Kapan sih yang tepat? Nah ini Pak Tom. Iya. Itu penting jadi sekali. Setelah munculnya birahi, ini timingnya ada lagi nih. Kapan yang tepat ya kan Pak Dokter ya? Kapan yang tepat kan gitu? Dikala memuncaknya itu derajat birahinya itu sudah bagus, kapan sih yang tepat? Yang tepat itu 6 sampai 8 jam setelah lembu itu munculnya birahi kan kayak gitu. Jadi dengan kemunculan birahi tersebut yang tepat, saya ulangi kembali, 6 sampai 8 jam ke atas. Itu fase yang paling bagus. Kapan fase yang terakhir itu sekitar 18 jam. Itu kan gitu, artinya 18 jam ke sana itu juga akan mengurangi daripada tingkat suatu keberhasilan inseminasi buatan. Sangat luar biasa bincang-bincang kita kali ini ya, pemirsa. Jadi ini sangat banyak sekali pengalaman dan tentunya ini menjadi menjadi pengalaman kita di lapangan. Jadi itulah sahabat tani, perlunya kita mengamati ternak kita untuk menjadi suatu bahan kita untuk menjadi kita laporkan dan untuk mendapatkan pertolongan IB. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, kita hapus dulu lah untuk Pak Starno nih, luar biasa. Narasumber kita yang pertama,
Oke, sebelum kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu setelah pariwara yang berikut ini. Kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu ke narasumber yang kedua, yaitu sudah ada sama-sama kita Bapak Dr. Hewan Dodi Mukhtar ya. Ini panggilnya Bapak atau Mas atau apa bagusnya ini? Atau Abang nih? Bisa Mas, bisa Sama Abang, ya? bisa apa aja yang penting. Beliau ini adalah Yang penting putra dipanggil ya, Bro. asli Kabupaten Rokan Hilir yang bertugas juga di Kabupaten Rokan Hilir. Luar biasa karena kita memang di Rokan Hilir ini sangat minim sekali dokter hewan. Nah, ini Mas Dodi ini dia sudah mengabdi di Kabupaten Rokan Hilir sendiri, ini sangat luar biasa. Oke Mas Dodi, kita langsung saja masuk ke pertanyaan atau diskusi kita. Nah, ini Mas Dodi selaku petugas veteriner ya, bagaimana jaminan mutu daging dan kesehatan hewan untuk dikonsumsi maupun hewan kurban? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tomiri sebagai host di acara ini podcast BPB Bangko. Terima kasih juga kepada Bapak Sudarman sebagai koordinator BPB Bangko yang telah mengundang, dan terima kasih kepada Pak Sutarno. Sebelumnya saya harus menjelaskan dulu itu saya jelaskan dulu masalah manajemen ininya dulu ya, pemeliharaannya. Karena manajemen pemeliharaan itu berpengaruh terhadap mutu daging. Kita selalu mensosialisasikan kepada petani-petani peternak kita di lapangan bahwa jaminan mutu atau kesehatan sapi itu tergantung daripada manajemen pemeliharaan sapi di lapangan. Karena itu sangat berpengaruh, mulai dari kondisi kandang, pakan, dan sanitasi kandang. Itu kita selalu sosialisasikan setiap kita kunjungan ke lapangan, karena itu berpengaruh sekali. Jadi untuk menjamin suatu daging itu supaya bagus, itu tidak ada terlihat penyakit-penyakit yang ada pada si hewan tersebut. Contoh penyakit yang umum kita jumpai itu ada beberapa penyakit yang ini yang baru-baru saja kasus itu LSD yang dijelaskan Pak Tano tadi, lymphocytic disease, dan PMK. Itu udah jelas. Contoh LSD itu terlihat jelas pada tubuh si sapi, itu terlihat bendol-bendol, itu ciri khas dari LSD. Itu sudah pasti kandungan atau nilai dari mutu daging itu pasti berkurang, menurun ya berarti ya. Ya, karena LSD itu berpengaruh ke daging. Maka saya menjelaskan di case one-nya dulu. Iya, Saya dulu baru ke jaminan mutu, karena dari case one-nya ke mutu dagingnya pasti berpengaruh. Betul. Nah, yang kedua yang dijelaskan Pak Tano itu adalah yang tadi ada dibilang Pak Tano juga ada PMK atau penyakit mulut dan kuku. Itu terjadinya kerusakan pada mulut itu seperti kudis, ya Pak ya, seperti kudis. Kemudian pada kakinya luka, itu juga berpengaruh ke mutu daging. Hari raya kita udah ke lapangan, kunjungan ke lapangan, semua petugas keswan, baik medik veteriner ataupun paramedik veteriner ataupun petugas IB dan PPL juga kita libatkan dalam melakukan pengecekan sapi. Cuman PPL kita seandainya dia menjumpai kasus tersebut, dia cepat melaporkan ke petugas keswannya supaya cepat kita tangani. Karena untuk kasus tersebut masih bisa kita obati. Tuh, makanya kalau udah kesehatan hewannya kita jaga, otomatis mutu dagingnya pasti bagus. Tuh, kita lihat dari postmortem. Postmortem itu pemeriksaan kita sebelum dilakukan pemotongan. Sebelum dilakukan pemotongan, kita lakukan kunjungan ke agen. Kita lihat kondisi sapi seperti apa, kulitnya mulus, tidak ada luka, kondisinya tidak cacat. Itu otomatis kualitas mutu dagingnya bagus. Setelah itu, pada saat setelah dilakukan pemotongan, itu kita lakukan juga pengecekan untuk melihat mutu daging tersebut. Atau tidak harus di hari kurban, hari-hari biasa tempat pemotongan kita juga ada di RPH di Bagan Batu, itu juga petugas kita ada melakukan pengecekan daging.
karena itu untuk konsumsi. Kita harus menjamin mutu daging itu bagus apa tidak. Nah, jadi kita bisa melihat dari tekstur daging, warna daging, bau, dan hati limpa itu bisa kita lihat untuk melihat kualitas mutu daging. Kalau memang kualitas warnanya bagus, merah bata, teksturnya bagus, lembut, terus di hati tidak ada kelihatan ada cacing dan lain-lain, itu berarti kualitas daging bagus. Itu cuma itu Pak Tomiri yang bisa saya sampaikan. Ini sangat menarik sekali ini kan, karena setiap tahun ada perayaan kurban gitu kan, jadi hari besar. itu tidak sedikit banyak sapi yang akan dipotong gitu. Berartinya kejaminan dari daging itu perlu kita persiapkan, terutama dari petugas-petugas, salah satunya petugas veteriner, kesehatan hewan, teman-teman PPL. Nah, ini mungkin kita di luar itu sedikit tentang sapi yang mungkin dari luar daerah Kabupaten Okelin. Nah, ini bagaimana cara untuk melihat jaminan ini? Apakah bisa melalui pengecekan atau harus menunjukkan surat-surat atau gimana? Lalu lintas. Berarti itu kan masuk ke lalu lintas ternak. Lalu lintas itu ya. Kita ada petugas juga di perbatasan. Di antara Sumatera Utara dan Bagan Batu itu kita ada petugas paramedics. Itu mereka khusus mengecek sapi yang masuk ke Kabupaten Rokan Hilir atau ke Provinsi Riau. Ada 3 orang petugas kita yang dari Keswan di situ berjaga di perbatasan, ada pelang kita di situ pos pemeriksaan hewan. Jadi hewan yang masuk ke kabupaten kita khususnya itu ada dilakukan pemeriksaan dengan syarat boleh masuk ke kabupaten kita. Apalagi pada kasus LSD dan PMK, itu sapi dari Sumatera Utara itu tidak boleh masuk sembarangan ke Rohil, karena Rohil dianggap zona hijau. Tidak ada kasus PMK dan LSD. Jadi teman-teman kita yang ada di perbatasan itu setiap melihat sapi yang lewat itu mereka memberhentikan dan mereka melakukan pengecekan surat-surat. Yang pertama surat dari desa bahwa sapi itu tidak hasil curian. Itu salah satu utama. Yang kedua itu kita ada mengeluarkan dari dokter hewan setempat, itu mengeluarkan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan. Terus hasil lab, apakah hewan itu tidak ada tertular PMK dan LSD. Itu kita lakukan itu pokoknya setiap hari. Tugas kita ada di perbatasan melakukan pengecekan. Oke, ini kan jadi catatan buat teman-teman kita, pemirsa semua yang menonton ya. Jadi untuk keamanan daging itu untuk di Kabupaten Rokan Hilir tidak usah diragukan lagi, karena setiap hari atau secara berkala petugas-petugas peternakan itu selalu mengecek secara langsung, baik itu ternak lingkungan atau ternak dari peternak-peternak kita. Itu selalu ya dikunjungi, kemudian dikasih pengertian atau kasih pengetahuan tentang bagaimana untuk merawat sapinya supaya daging ini bisa terjamin untuk keamanan dan kesehatannya. Selain itu juga bagi-bagi yang dari luar juga dicek ya. Ini sangat luar biasa. Jadi sahabat tani, sahabat semuanya tidak usah ragu untuk mengkonsumsi daging. Nah, yang di Kabupaten Rokan Hilir ini sudah ada pantauan kita ya. Nah, ini sangat luar biasa Pak Dodi ya. Tim khusus kita. Jadi waktu tahun 2002-2003 kita ada pembentukan tim Satgas. Satgas ya. Wah, Satgas. PMK ya. Karena PMK itu kemarin saya dengar bukan di Rohil aja ya. Ya, seluruh skala nasional ya. Nasional Pak. Nasional Pak. Karena di kita kan sering juga PMK seluruh Indonesia karena kasus ini, karena kebanyakan kasus kematian di Pulau Jawa, di Sumatera itu jarang, tapi kan ibaratnya kita tetap meningkatkan kewaspadaan di daerah kita untuk menjaga daerah kita. Itulah ada letakkan 3 petugas di perbatasan untuk menjamin sapi dari luar tidak boleh masuk ke Rohil dengan kasus PMK dan LSD. Rohil kemarin besar nggak? Apanya intensitas PMK-nya di Rohil kemarin besar? Enggak. Termasuk zona hijau. Kita masih bisa kita kemarin ya. Orang provinsi bingung, Rohil tidak tertular. Alhamdulillah ya. Sementara kita berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Kenapa Rohil tidak kena? Ini atas berkat kerja keras ya teman-teman kita di lapangan ya. Itu 24 jam itu. Iya. Berarti artinya di sana juga lingkup provinsi juga ya, karena Rohil berbatasan dengan Sumatera Utara. Iya, provinsi Sumatera Utara ya, sekaligus Rohil dan provinsi Riau juga. Yang izin minum yang kedua. Iya, lanjut Pak. Oke, ini sangat menarik sekali ini sahabat tani semua. Iya, kita minum dulu ya. Sambil ngopi. Oke, siap. Lanjut.
Oke, Enak juga kopinya. sambil kita diskusi Pak Dodi terkait tentang penyakit yang sering menular atau mewabah di tingkat peternak maupun petani kita. Itu kira-kira penyakit apa saja yang sering muncul itu? Kemudian cara pengendaliannya gimana? Oke. Beberapa kasus yang terjadi ini kasus-kasus yang ada di kabupaten kita sendiri ya, khusus kabupaten kita sendiri. Itu laporan dari teman-teman di sini yang khusus pada sapi itu ada timpani akut. Timpani akut itu selalu saya sarankan kepada petani itu selalu itu di saat musim hujan itu pasti ada kemungkinan terjadi. Apa namanya? Timpani akut, Timpani. masuk angin atau kembung. Masuk angin ya. Kembung. Nama istilah mediknya timpani akut tapi kembung. Itu kita kembung. Masuk angin lah ya kalau kita Masuk ya. angin. Masuk angin. Kalau kita kan masih bisa berpikir otomatis masuk angin kita bisa minum bandrek, kasih minyak angin atau apa. Sementara kalau pada sapi mereka kan bisa ngomong. Apalagi sapi itu tingkatnya kalau sudah kena timpani akut dia nggak akan bicara. Beda sama kambing. Kalau kambing masih satu harian masih tahan. Tapi kalau sapi di saat siang dia masih sehat kita lihat makan, sore udah hilang. Oh bisa gitu ya? Itu maka dibilang Akut. timpani akut. Ngeri juga itu. Nah, makanya untuk menjaga kualitas sapi supaya jangan kena timpani akut, selalu kasih air jahe. Saya sarankan kepada petani, peternak. Jamu Itu, juga ya? Nah, bagus. Jamu, air jahe, campur gula merah. Gula merah untuk staminanya karena di gula merah ada glukosa. Untuk tenaga. Nah, itu saya sarankan. Yang kedua helminthiasis atau cacing itu udah pasti terjadi. Maka petani-petani kita yang sapinya memang khusus untuk sapi kurban itu kita sarankan 3 bulan sekali mereka harus memberi obat cacing. Obat cacing. Mereka tidak bisa, mungkin kalau obat-obatan kita dari dia kan terbatas karena dengan populasi kita yang banyak dan bermacam-macam jenis hewan bukan hanya sapi, maka kita terbatas. Jadi kita sarankan kalau mereka tidak mau beli kita gunakan pinang buah pinang. Buah pinang itu ya. Buah pinang itu obat tradisional untuk obat cacing juga. Kadang ada juga peternak kita yang ngasih air garam itu untuk apa itu Pak Dok? Air garam itu untuk menambah nafsu makan. Oh, ada nafsu makan gitu Mereka ya. lebih suka asin. Makanya kalau sapi itu suka menjilat-jilat kita karena Asin ya, keringat asin. Itu. Berarti kita lihat kalau ternak ini ya lebih kurang di pertanian juga ya. Jadi yang digunakan herbal yang ada di sekitar kita ya. Sekitar Ada kita. jahe, Jadi ada memang pinang. ini maka kita Iya. satu kementerian itu kenapa? Iya, Karena betul. antara ternak sama petani, sama pertanian itu tetap sangkut Iya. menyangkut. Berdampingan. Nah, salah satu itu tadi hasil dari pertanian dimakan oleh peternak. Mengeluarkan kotoran Bisa yang bikin Mengeluarkan Iya. kotoran ternaknya Nah, dibawa lagi ke ladang untuk Untuk pupuk pertanian, untuk pupuk. Nah, sangkut menyangkut. Simbiosis lah, Nah, simbiosis lah ya. Nanti sumber daya manusianya ada. Terus ada lagi penyakit-penyakit yang kita jumpai yang salah satu tadi kita sebutkan PMK tadi itu, yang gejala yang sudah saya sebutkan Vaksinasi. itu sebetulnya lebih bagus kita lakukan maka vaksinasi PMK dan LSD. 2017 kita juga pernah kasus besar lebih parah daripada PMK dan LSD itu jembrana, tapi Jembrana, khusus ya. menyerang sapi Bali. Mata kalau misalnya jangan nanti ya. Enggak, jembrana itu enggak, itu bendol di bagian ini skapula kiri kanan terus belakang dan yang diserang itu, tapi itu sangat mematikan malahan daripada dibandingkan dengan LSD dan PMK. Dahsyat berarti ya. Dahsyat, memang dahsyat, tapi memang khusus sapi Bali, maka dibilang jembrana karena di Bali ada kampung jembrana. Dari sana ada datangnya. Asal ditemukan ya, asal ditemukan. Asal ditemukan Maka penyakit. untuk penyakit tersebut itu kan disebabkan oleh virus, itu cuman bisa dilakukan vaksinasi. Tapi kalau untuk kasus LSD dan PMK itu masih bisa kita tangani dengan cepat dibandingkan dengan jembrana. Terus ada beberapa penyakit lagi ya, mungkin skabies. Skabies itu ya itu kurap ya, kalau pada kita namanya kurap skabies masih enak, itu parasit skabies itu masih bisa. Petani intinya gini, petani kita sarankan petani peternak kita itu rajinlah membersihkan kandang, apalagi di saat musim hujan. Sanitasi lingkungan, kotorannya jangan sembarang taruh. Oke, terima kasih, ini sangat luar biasa sekali pengalaman yang disampaikan. Kita aplaus dulu untuk Pak Dr. Iya, Adi. Luar biasa. Oke, teman-teman lain mungkin ada yang perlu disampaikan. Masih banyak teman-teman yang perlu kita ketahui sebenarnya tentang terutama kesehatan hewan ini ya untuk peternak-peternak kita. Untuk bekalnya bagaimana menjadi peternak yang sukses dan berkembang serta menjadi peternak yang menyediakan daging yang halal, asuh teman-teman. Aman, sehat, utuh dan halal ya. Nah, jadi itulah pemirsa
Pak podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Ada Mungkin tambahan? ada yang ingin kami sampaikan ya. Jadi untuk kedepannya kami mengharapkan kepada peternak. Jadi kalau ada masalah tentang ternak sapi ataupun kambing, jangan bingung sendiri. Karena kita punya dokter. Nah, punya dokter dan dokter ini siap, dokter hewan ya, siap untuk melayani kita. Jadi kalau kita umpama ternak kita dah masuk angin dan penyakit lain sebagainya, hubungi mereka. Mereka siap datang untuk membantu kita. Karena kita punya petugas, kita manfaatkan mereka dan juga mereka siap untuk membantu kita kalau ada masalah di lapangan. Jangan bingung sendiri. Karena kita tahu nilai ternak itu kan enggak lumayan juga nilai ekonomisnya ya. Jadi kalau bermasalah tentang sapi tentu menimbulkan kerugian yang besar juga ya. Jadi untuk kedepannya ada masalah di ternak, mungkin sakit segala macamnya, hubungi dokternya atau hubungi kami bisa juga karena bisa membantu masalah kita di lapangan masalah ternak. Terima kasih. Ya, Intinya tidak ada masalah yang tidak bisa nah, diselesaikan. ya, itu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, iya. Inilah gunanya dokter-dokter kita ini. Jadi kita masuk angin. Biasanya di lapang itu banyak masuk angin ya. Iya, Ya, kalau hujan apalagi ya. apa ya, curah hujan tinggi. Jangan ya. didiamin masuk angin. Intinya itu Pak dokter tadi, kita ada. bagi yang ternaknya yang sakit, kalau tidak tahu nomor saya bisa menghubungi lewat PPL. PPL. Kalau ada sapi minta kawin bisa menghubungi Pak Tarno lewat Iya. PPL atau bisa hubungi langsung. Tapi bukan Pak Minta Tarno yang kawinkan. kawinin. Pak Tarno yang kawinkan. Enggak. Cuman barangnya beda. Ah, iya, marah ya. Bukannya Menggunakan alat. Iya, iya. Itu aja kayaknya. Oke, sahabat tani, terima kasih kepada kedua narasumber atas ilmunya yang disampaikan kepada kita, sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita. Saya sangat termotivasi ingin beternak segera. Iya, betul, iya. Ya, beternak segera. Ya, mudah-mudahan pulang ini langsung cari sapi untuk diternakkan ya. Itulah. Taruh di kebun Pak Sob, taruh di kebun. Iya, dengan pengalaman-pengalaman itu tentu menggugah kita untuk menjadi peternak tentunya yang sukses, yang memiliki ilmu-ilmu. Nah, kalau kita kurang tahu bisa tanyakan langsung kepada narasumber atau langsung berkunjung di BPP Bangko ya. Iya. Setiap hari Senin kita buka konsultasi pertanian mulai dari jam 10 sampai jam 12 pagi. Jadi sahabat tani bisa berkunjung di BPP Bangko untuk mencari informasi-informasi tentang pertanian, peternakan, perkebunan serta hortikultura. Pertanian dalam arti luas. Arti luas. Jadi sahabat tani, kita akan bertemu lagi ke season-season berikutnya membahas tentang berbagai macam informasi tentang pertanian, juga mungkin peternakan akan kita lanjutkan season-season berikutnya. Terus ikuti channel kami BPP Bangko dengan cara subscribe, like, serta share. Jangan lupa dibagikan di media sosial saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya.